Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu bi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam satu materi atau tema pada hari ini adalah makna zuhud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang akan diberikan oleh Allah untuk meraih kenikmatan di dalam surga adalah orang-orang yang memiliki jiwa atau hati yang zuhud. Maka zuhud ini adalah merupakan sesuatu yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman, karena hal ini merupakan salah satu syarat bagi orang tersebut untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih makna daripada zuhud? Baiklah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna zuhadal hakiki birudati dunya ala qalbil abdi li'azlillahi sawabah. Sesungguhnya zuhud secara hakiki, secara makna yang sebenarnya, yakni birudati dunya, yaitu orang yang dengannya dia menolak dunia, ala qalbil abdi, pada hatinya seorang hamba, li'ajlillahi, karena mengharap Allah Subhanahu wa taala sawabahu, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kepada keterangan ini, maka makna daripada zuhud itu adalah orang-orang yang tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk memperkaya diri. Dengan kata lain, orang tersebut tidak menjadi hubud dunia atau cinta kepada dunia. Segala aktivitasnya yang dia lakukan li'ajlillahi sawabahu, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keuntungan dunia semata. Maka orang yang zuhud, ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, seperti halnya dia memberikan sumbangan, maka tidak ada keinginan di dalam hatinya orang tersebut membalas atas kebaikan yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi semata-mata dia niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sebagai manusia seringkali kita terjebak dengan permainan hati yang dibisikkan oleh setan kepada diri kita. Entah itu yang sifatnya berupa ibadah atau di luar ibadah.
Satu contoh, ketika kita diundang untuk acara sebuah pengajian atau acara tahlil dan sebagainya, ada terbesit di dalam hati kita. Ketika diundang, kita mengharapkan ada sesuatu yang kita ambil, entah itu berupa uang atau berupa makanan atau yang lainnya. Dan tidak ada di dalam hatinya semata-mata ibadah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini adalah orang-orang yang terjebak di dalam amalannya. Dia tertipu dengan tipu daya setan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan baginya pahala. Namun segala sesuatu aktivitas yang dilakukan selain daripada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, siapa orang yang menghendaki atau menginginkan keuntungan akhirat, Allah akan menambah baginya keuntungannya di dunia. Dan siapa orang yang menghendaki atau menginginkan keuntungan dunia semata, Allah akan memberikan keuntungan baginya di dunia. Akan tetapi di akhirat, min nasibin, dia tidak mendapatkan bagian atau pahala. Oleh karena itu, di dalam kita melakukan segala macam aktivitas, niatkanlah semata-mata adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa orang yang melakukan aktivitas hanya semata untuk mencari keuntungan dunia, nanti dia akan rugi di akhirat. Tetapi barang siapa yang diniatkan untuk mencari keuntungan akhirat, maka dunia Allah juga akan berikan. Akhirat engkau kejar, dunia akan mengikutimu. Tetapi ketika engkau mengejar dunia, belum tentu akhirat akan mengikutimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memberikan nafkah kepada istri kita, kita bekerja keras, lalu apa yang kita hasilkan kita jadikan untuk nafkah anak istri kita. Apabila diniatkan itu adalah semata-mata hanya untuk agar istri kita bisa makan, anak kita bisa makan, tetapi tidak diniatkan semata-mata karena ibadah kepada Allah, maka harta yang kau keluarkan itu hanya akan menjadi perhitungan nanti di akhirat, tetapi tidak menjadi pahala. Tetapi ketika diniatkan, engkau keluarkan harta, engkau berikan sebagai nafkah keluarga, dan engkau niatkan kepada atas dasar ibadah kepada Allah, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan Allah juga akan memberikan keuntungan dunia bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan segala aktivitas yang kita lakukan semata-mata kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Sesungguhnya perjalanan setiap kita manusia yang ada di dunia ini adalah seperti sebagaimana orang sedang melakukan pengembaraan. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirin sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya keadaan manusia itu di alam dunia ini seperti engkau sedang melakukan pengembaraan, atau engkau sedang melewati sebuah perjalanan yang panjang. Maka artinya setiap kita yang ada di alam dunia ini akan melewati berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada kalanya kita berjumpa dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tetapi ada kalanya kita berjumpa dengan sesuatu yang membuat hati kita menangis, bersedih. Ada kalanya sesuatu yang kita temukan itu adalah suatu kemudahan. Tetapi ada kalanya kita juga berjumpa dengan perkara yang sangat menyulitkan. Inilah perjalanan hidup setiap manusia yang akan dilewati. Kadang-kadang seseorang itu bisa mampir ke suatu tempat di mana tempat tersebut adalah tempat banyak kemaksiatan. Banyak sekali hal-hal yang buruk di dalamnya. Ada juga kadangkala orang itu dia mampir di satu tempat di mana dalam tempat tersebut menemukan orang-orang yang baik, yang soleh-soleha. Dan pada akhirnya kita yang sedang melakukan perjalanan panjang ini di alam dunia, satu saat maka kita akan kembali ke tempat asal kita masing-masing, yakni ke negeri akhirat. Nah, oleh karena itu, maka setiap kita yang sedang melakukan perjalanan panjang ini, tentu untuk kita kembali nanti ke negeri akhirat, tempat asal kita di sana. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhir kehidupan kita, maka kita harus memiliki bekal yang banyak. Maka dunia ini adalah tempat di mana kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Tempat di mana kita berinvestasi, menabung amal kebaikan, amal soleh, yang pada akhirnya nanti itu akan kita tuai keuntungannya ketika kita kembali ke negeri akhirat. Dan barang siapa yang ketika di dunia dia tidak mengumpulkan bekal, maka jangan harap di akhirat nanti dia akan berjumpa dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa satu saat nanti kita akan kembali kepada asal kita, yakni negeri akhirat. Dan salah satu gerbang di mana kita akan berjumpa dengan akhirat, yakni ketika kita melewati proses yang namanya kematian. Maka di dalam kehidupan ini yang kita di dalamnya sedang melakukan perjalanan panjang, satu saat nanti akan dengan tiba-tiba
kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, janganlah sampai kita ketika mati belum sempat melakukan amal soleh di dunia ini. Belum sempat pula kita mengumpulkan, berinvestasi untuk bekal kita di akhirat. Karena itu akan menjadikan kita orang-orang yang merugi. Maka jadikan kehidupan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita, dan jangan menunggu nanti untuk melakukan amal kebaikan. Sebagaimana Ibnu Umar pernah menyampaikan, "Idza amsayta fala tanzurus sabah, wa idza asbahta fala tanzurul masai, wa khudh sihatika limardika, wa min hayatika li mautika." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau di waktu sore, maka jangan kau melihat datangnya waktu pagi. Dan apabila engkau melihat di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Maka ini adalah merupakan nasihat bagi kita bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang akan datang tiba-tiba. Maka jangan kita, ketika kita akan melaksanakan ibadah atau kita mau bertobat kepada Allah, jangan kita menunggu waktunya nanti. Sebagaimana halnya kita berada di waktu pagi, belum tentu kita berjumpa dengan waktu sore. Atau sebagaimana ketika kita ada di waktu sore, belum tentu kita berjumpa dengan waktu pagi hari. Oleh karena itu, Ibnu Umar pun mengatakan, "Wahud sihatika limardika." Dan peganglah sehat engkau karena sakit engkau. Wa min hayatika li mautika. Dan dari hidup engkau bagi mati engkau. Artinya apa? Ketika kita sehat, pada saat ini kita sehat, manfaatkan sehat ini untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah sebaik-baiknya. Semata-mata hanya kepada Allah saja kita beribadah. Tidak selalu memikirkan urusan dunia, tidak selalu memikirkan kebutuhan dunia. Kesempatan yang Allah berikan hari ini, ketika kita diberikan hidup oleh Allah, manfaatkan dalam keadaan sehat ini untuk beribadah kepada Allah, karena satu saat nanti kita pasti akan mengalami sakit. Wa min hayatika limautika. Dan saat ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan hidup kita ini sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, karena satu saat kita akan menemui kematian. Dan pada saat itu tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kehidupan ini, apabila kita diberikan harta kekayaan yang banyak, jangan sampai harta itu
menjadikan kita lupa diri dan lupa daratan. Menghalalkan segala cara, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika kita di dunia ini diberikan kefakiran oleh Allah, jangan kita bersedih. Karena kefakiran ini akan meringankan kita nanti di yaumil qiyamah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita miliki ketika di dunia. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ittala'at fil jannati fara'aitu aksaru ahlul fuqara'i." Melihat Rasulullah di dalam surga, mendatangi Rasulullah ke dalam surga, maka Allah melihat di sana, di surga, kebanyakan ahli surga adalah golongan dari orang-orang yang fakir. Maka bagi orang yang ketika di dunianya diberikan keterbatasan oleh Allah, jangan bersedih. Karena kebanyakan ahli surga adalah orang-orang yang fakir. Namun, siapa mereka yang menjadi ahli surga? Adalah mereka orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak gila terhadap dunia, orang-orang yang tidak hubud dunia, yang dia semata-mata melaksanakan aktivitasnya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang zuhud. Zuhud, kita mengutamakan kepentingan urusan akhirat sehingga Allah memberikan kepada kita keuntungan dunia. Dan jangan sekali-kali kita mengutamakan kepentingan dunia dengan mengesampingkan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hal ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita yang sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.